Ya, jadi reduksi nitro menjadi amina, reduksi aso juga menjadi amina, kemudian keton direduksi menjadi alkohol sekunder. Nah, ini juga sudah saya terangkan berkali-kali di kimia organik, hidrolisis ester dan amida, ya, turunan asam karboksilat itu kalau dihidrolisis menjadi asam karboksilat dan alkohol, ya, ini ester, asam karboksilat dan alkohol. Demikian pula juga dengan amida, ya, NCON, ya, itu kalau dihidrolisis menjadi asam karboksilat dan amina. Nah, kalau fase 2 itu yang membuat obat tersebut menjadi lebih nonpolar itu karena adanya reaksi konjugasi, ya. Reaksi konjugasi itu penambahan gugus yang besar, biasanya gugus yang sangat polar, yaitu gula, ya, glucuronidate, glucuronide conjugate atau konjugasi glucuronida, itu satu gula, ya. Jadi kalau misalnya obat sudah ditambahi gugus OH fase 1 itu masih tidak bisa dikeluarkan dari tubuh, maka OH ini akan dikonjugasi, ya, oleh UDP glucuronat, ya, dikatalisis suatu enzim, UDP-nya akan putus, ya, kemudian gulanya ini nempel pada obat tersebut, ya, menjadi N-O-glucuronid. Ya, ini jadi ini lebih polar, kemudian baru bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Selain glucuronat juga ada konjugasi sulfat, ya, jadi sama OH-nya ini oleh enzim dia di fosfat, ya, diikat dengan fosfat ini menjadi AR. Sulfat di sini jadi lebih polar dan bisa dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya konjugasi glutathione, ya. Glutathione itu suatu protein, ya, suatu protein kecil atau peptida, ya. Itu strukturnya dia bisa mengkonjugasi, ya, suatu halida atau halogen, contohnya Br. Nah, itu akan dikonjugasi seperti itu, ya, menjadi konjugat glutathione, ya, menjadi lebih polar, kemudian bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, konjugat glutathione kemudian di metabolisme lanjut menjadi konjugat asam merkapturat, ya. Nah, dimana di situ glutathione ini cirinya ada tio, ya, S, ya, ada S-nya di sini. Kemudian di sini bagiannya di sini akan diputus, yang menjadi asam merkapturat. Nah, selain itu juga ada metilasi dan asetilasi. Nah, kebalikannya ini, kalau metabolisme itu biasanya membuat obat menjadi polar. Nah, kalau mengalami metilasi dan asetilasi justru obat semakin non-polar, ya. Nah, ini menguntungkan kalau obat-obatnya memang diperuntukkan masuk ke bagian-bagian yang berlemak. Contohnya pada susunan saraf pusat. Itu kalau mengalami metilasi atau asetilasi, dia menjadi semakin non-polar sehingga makin mudah menembus membran otak yang sangat nonpolar. Nah, contohnya ini R2NH oleh enzim, ya, mengalami dengan S-adenosin-metionin, maka RNH2-nya ini akan termetilasi, ya, atau mengalami asetilasi, ya, dengan gugus asetil AC. Nah, beberapa obat ini dapat mempengaruhi aktivitas, tadi sudah disinggung, ya, bisa menghambat atau menginduksi sitokrom P450, ya. Contohnya itu obat-obat fenobarbital itu meningkatkan aktivitas CYP. Jadi kalau ada obat lain yang akan di metabolisme oleh CYP 450 itu dosisnya menjadi berkurang, ya. Kebalikannya simetidin, suatu obat MAH, ya, suatu obat MAH yang bereaksi pada histamin 2 reseptor pada saluran pencernaan, itu menghambat CYP 450, ya, sehingga obat yang harusnya dimetabolisme oleh CYP 450 itu menjadi tidak termetabolisme, artinya jumlahnya menjadi besar di dalam tubuh dan bisa berakibat toksisitas atau keracunan, ya. Kemudian atau bisa mempengaruhi metabolisme obat lain, contohnya warfarin, ya. Warfarin itu antikoagulan, anti penjelasan darah, ya. Kemudian bisa berakibat ini, ya, kalau dia diaktifkan, obat lain bisa mengalami underdose, tapi kalau dia dihambat, obat lain bisa mengalami overdose, ya. Nah, contohnya adalah ini fenobarbital, simetidin, warfarin, yang strukturnya seperti itu.
Nah, selain interaksi antara obat dengan obat, juga ada interaksi obat dengan makanan. Yang beberapa obat ini bisa juga mempengaruhi aktivitas CYP450. Ya, contohnya rokok, ya, kemudian apa ini, sayuran, ya, Brussels sprouts, semacam cabbage atau kol, ya, mungkin, ya. Nah, ini kol atau rokok ini bisa meningkatkan aktivitas CYP450 sehingga obat lain bisa menjadi underdose, ya. Sebaliknya jus anggur, ya, itu bisa menghambat aktivitas T50, ya, sehingga obat lain bisa mengalami overdose. Nah, kemudian ini terfenadin, suatu antihistamin, ya. Terfenadin itu prodrug, ya, sebenarnya produk yang kemudian nanti berkhasiat itu adalah fexofenadin. Jadi kalau strukturnya seperti ini, kalau R-nya ini metil itu berarti terfenadin, tapi kalau R-nya ini COOH dia adalah fexofenadin. Nah, si terfenadin ini dimetabolisme oleh CYP450. Nah, kalau diminum, jadi minum terfenadin dengan jus anggur, di mana jus anggur itu menghambat CYP450, ya. Padahal terfenadin ini baru akan berkhasiat menjadi fexofenadin kalau dia sudah dimetabolisme oleh CYP450. Nah, karena CYP450-nya dihambat, maka terfenadin tidak diubah menjadi fexofenadin. Kalau tidak diubah menjadi fexofenadin, berarti terfenadin itu tidak berkhasiat. Nah, ini makanya memang ada interaksi. Makanya kalau kita makan obat itu jangan bersama makanan, ya, sebaiknya, ya, jangan bareng-bareng dengan makanan karena itu bisa mengganggu interaksinya. Nah, kemudian kalau terfenadin itu tidak diubah menjadi fexofenadin, dia ada dalam darah dalam bentuk terfenadin, malah justru bisa menyebabkan keracunan jantung, ya, cardiac toxicity. Fexofenadin ini yang diinginkan, ya, yang favor di dalam terapi daripada terfenadinnya sendiri. Nah, kemudian bagian yang terakhir ADME adalah ekskresi, ya. Nah, ekskresi bisa melalui bermacam-macam rute atau organ, ya, contohnya paru-paru, ya, obat-obat anestesi, obat-obat bius yang untuk operasi itu, pembiusan itu biasanya dia dikeluarkan dari pernafasan. Jadi dengan bernafas saja obatnya itu bisa menguap dan hilang dari dalam tubuh, atau melalui kulit, ya, melalui kelenjar keringat. Maka kalau keringat habis minum obat itu pahit, ya, karena ada beberapa obat memang dikeluarkan dari kelenjar keringat, ya. Dari air susu ibu, ya, itu bisa bahaya. Kalau makanya ada obat-obat yang memang dikontraindikasikan untuk wanita hamil dan menyusui, ya, karena obat bisa diekspresikan lewat air susu, ya. Nah, ini juga untuk perokok, ya, perempuan yang merokok juga nikotin yang kemudian sudah terdapat di dalam tubuh si ibu yang menyusui itu bisa diberikan kepada anak dan itu bisa toksik, ya. Morfin, suatu analgesik golongan narkotik, ini bisa diekspresikan lewat empedu, bile duct. Kemudian rute yang paling banyak, ya, yang paling major ekskresi itu adalah lewat ginjal, ya, terutama obat memang dikeluarkan dari tubuh lewat urin, ya. Nah, kalau bicara tentang rute ekskresi yang lebih banyak pada ginjal, yang tentu tidak lepas dari anatomi dan fisiologi dari ginjal tersebut, ya. Ada saringan-saringan di situ, ya, mulai dari renal artery, kemudian masuk ke arteriol, ya, di situ ada filtrasi glomerulus, ya, ada nefron, ya. Nah, kemudian ada bladder yang kemudian nanti akan dikeluarkan ke saluran kemih, ya. Jadi obat difilter di glomerulus, ya, ada air, ada obat, dan ada metabolit yang lainnya untuk memasuki setelah difilter di glomerulus itu masuk ke nefron, ya. Ya, kemudian ada beberapa air yang diabsorpsi kembali ke peredaran darah di sekitar nefron. Nah, sehingga terjadi perbedaan konsentrasi, ya,
antara obat dan metaboliknya. Ya. Obat-obat yang hidrofobik itu tidak akan difilter oleh ginjal, tapi dia akan direabsorpsi. Ya. Nah, obat yang polar tidak bisa direabsorpsi karena dia polar, ya, lalu dalam kulit kemudian dia akan dikeluarkan, excreted. Nah, kemudian reaksi metabolisme ini bisa meningkatkan polaritas dari suatu obat dan juga meningkatkan ekspresinya. Nah,